Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, Kurs Profesional Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will presentation our topics about PC 200 Generation 7. Before that, we will introduce ourselves. My name is Muhammad Bilanuddin Syaputra as a group leader. My name is Adinda Giska Truwayuni as part book. My name is Rivaldo Glena Drinangaba as toolman. My name is Nathaniel Theopol Jr. I am as mechanic. My name is Dwi Kendra Prasetya as a videographer. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen luar dari alat berat ekskavator PC 200 strip 7 atau generasi 7. Untuk yang pertama ada yang namanya bucket. Bucket ini berfungsi untuk menggali, memindahkan atau mengangkut material dari suatu tempat lain ke tempat yang lain. Selain bucket, ada juga yang namanya arm dan silinder bucket. Kalau arm berfungsi untuk mengukur atau mengukur kedalaman menggali dari bucket. Dan fungsi untuk silinder bucket berfungsi untuk menggerakkan bucket. Dan ada juga yang namanya silinder arm yang berfungsi untuk menggerakkan arm. Di sini ada yang namanya silinder boom, ada dua. Silinder boom ini berfungsi untuk menggerakkan boom. Mulai dari mengangkat, menurunkan, yang berfungsi adalah ini. Sekarang di bagian undercarriage. Undercarriage ini terbagi ada beberapa macam, ada final drive, sprocket, kemudian ada track shoe, track frame, dan di situ ada idler. Nah, untuk final drive sendiri ini fungsinya itu sebagai penggerak rodanya, sama saja dengan bagian idler. Idler itu sebagai penggerak roda juga. Kemudian di sini ada track shoe itu sebagai rodanya supaya dia bisa berjalan dengan aman menggunakan beberapa track shoe, semacam track shoe melalui medan-medannya. Kemudian di sini ada track frame. Track frame ini sebagai penopang dari track shoe dan idler, final drive, dan beberapa macam hal seperti roller ini. Saya akan menjelaskan tentang hydraulic tank. Hydraulic tank berfungsi untuk menjadi penyimpanan oli hidrolik serta pemisah antara udara dan oli. Yang di sebelah sini ada hydraulic filter. Berfungsi untuk sebagai tempat penyaring antara oli hidrolik dan komponen lain. Baik, di sebelah sini ada RH travel motor. RH travel motor ini menjadi sistem kendali pada ekskavator. Berfungsi untuk menggerakkan ekskavator atau mengendalikan ekskavator. Di sini ada LH travel motor. Fungsinya sama seperti RH travel motor. Dia menjadi sistem kendali pada ekskavator dan berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan ekskavator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic pump. Hydraulic pump ini berfungsi untuk memompa oli dari tangki ke mesin dengan bertegangan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi control valve. Control valve ini berfungsi untuk mengatur aliran arah dan tekanan oli hidrolik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oil cooler. Oil cooler ini berfungsi untuk mendinginkan oli mesin agar suhu mesin tetap stabil. Ini tempat oil cooler ini berada di bagian belakang dan sebelah kiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang multi-pattern selector valve. Fungsinya itu untuk memilih pattern
dari pergerakan PC200 ini menjadi sesuai keinginan dari operator. Jadi multi pattern selector valve ini memiliki dua pattern, yaitu SAE dan ISO. ISO itu untuk bagian kontrol dari sebelah kanan ini dia main di bucket dan arm, sedangkan yang kontrol sebelah kiri, sebelah left itu dia main dari swing dan swing dan boom. Sedangkan yang kita biasa pakai sehari-hari itu seperti biasa, yaitu pattern SAE pattern control. Jadi seperti biasa sebelah kanan itu boom bucket dan kontrol sebelah kiri di sebelah sini itu swing arm. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang LA PPC valve. Di sini berfungsi sebagai untuk mengubah gerakan tuas menjadi tekanan pilot untuk menggerakkan swing dan arm. Lalu ini sebelah kanan ini adalah RH PPC valve. Di sini berfungsi untuk mengubah gerakan tuas menjadi tekanan pilot untuk menggerakkan boom dan bucket. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang center swivel joint yang di sini yang berfungsi sebagai untuk menyalurkan oil hidrolik ke travel motor sebelah kanan dan kiri, lalu untuk memenuhi rotasi ke upper structure. Di sini saya akan menjelaskan tentang travel PPC valve. Di sini berfungsi sebagai untuk mengubah gerakan tuas pedal menjadi tekanan pilot, lalu mengirimkan tekanan pilot ke main control valve. Ini saya akan menjelaskan apa yang namanya attachment circuit valve. Nah, ini posisinya ada di sini. Attachment circuit valve ini atau bisa disebut katup sirkuit tambahan umumnya merujuk pada katup kontrol dalam sistem hidrolik. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan dan kinerja attachment atau alat tambahan yang dipasang pada mesin tersebut seperti breaker, auger, atau grab valve. Di sini ada yang namanya holding valve. Holding valve ini berfungsi pada eksavator PC200 untuk menahan atau mengunci gerakan silinder hidrolik saat katup kontrol tidak dioperasikan. Oke, di sini ada yang namanya akumulator. Nah, ini yang seperti pelampung ini. Akumulator ini fungsinya untuk menyimpan dan mengendalikan tekanan oli sistem hidrolik, juga membantu menjaga stabilitas tekanan, meredam guncangan, dan memastikan perangkat kerja dapat diturunkan dengan aman saat mesin mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solenoid valve assembly. Yang pertama itu di sebelah sini, nih, dia di sebelah sini dekat dengan akumulator. Itu namanya PVC lock solenoid untuk mengunci atau mengendalikan aliran oil hidrolik di sistem hidrolik. Kemudian di sebelahnya ini ada travel junction solenoid untuk mengatur aliran oil hidrolik, mengendalikan fungsi travel maju mundur pada unit ekskavator. Kemudian di sebelahnya travel junction solenoid itu ada yang namanya pump merge atau divider solenoid untuk mengunci aliran fluida secara otomatis, membuka medan magnet untuk membuka dan menutup katup pada pompa hidrolik. Kemudian di sebelahnya pompa merge itu ada travel speed solenoid. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan travel pada unit ekskavator. Di sebelahnya travel speed solenoid itu ada swing brake solenoid
untuk mengatur fungsi swing brake pada unit ekskavator seperti layaknya itu sistem pengereman. Yang kedua itu ada two stage relief solenoid untuk meningkatkan tenaga pada unit ekskavator yang bisa diaktifkan oleh operator di area kabin.